Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat seperti biasanya ya. Kembali lagi bersama saya Wahyu Lili, founder setelah rahasia. Seperti janji saya sebelumnya, saya akan rutin membagikan rahasia-rahasia kecil bagaimana caranya untuk menjadi pebisnis pemula. Saya garis bawahi ya, menjadi pebisnis pemula. Jadi saya memang membuat spesifik temanya untuk pebisnis pemula atau calon pebisnis. Kenapa seperti itu? Karena kalau materinya nanti dibuat terlalu lebar, nanti tidak tahu siapa yang akan pas untuk mendengarkan. Nah, hari ini saya akan membagikan tentang plan profit and loss. Kita tahu kan betapa sulitnya bisnis itu harus mengejar untung gitu. Tapi realitanya kan bisnis itu kemungkinannya kalau tidak untung atau rugi. Hari ini saya akan kasih contoh itu coffee shop. Jadi kita namakan celah rahasia coffee shop ya. Oke, saya akan share materinya. Oke, nah dari sini kita bisa lihat celah rahasia coffee ini kita bikin asumsi-asumsi dulu ya. Oke, lokasinya di mana? Kebetulan tempat tinggal saya di BSD gitu ya. Saya tulis di BSD, nanti teman-teman bisa dimanapun juga itu. Luas lahan 120 meter persegi. Nah, inisial investment ini ya lumayan untuk beli alat dan lain-lain, sewa dan lain-lain itu 450 juta. Oke, UMR di Tangsel itu 4.500.000. Lumayan tinggi ya. Mungkin kalau di Jogja setahu saya itu 2 juta. Di Jawa Tengah juga murah. Jawa Timur juga relatif murah. Di luar Pulau Jawa itu lumayan tinggi juga itu. Nah, ini jumlah karyawannya 4. Harga rata-rata minuman itu dipatok 25.000 biar gampang. Nah, kita juga buat diskon online-nya 20% deh. Gitu. Kan kalau coffee shop kita harus main gimmick-gimmick gitu ya. Oke, nah berikutnya itu COGS-nya itu kita hitung 25%. Itu untuk minuman. Kalau makanan 40% ya. Biar menarik juga kita bikinin insentif untuk karyawan. Kalau tembus target gitu kan, dikasih 22,5%. Lalu juga promo. Ini nanti bisa datengin influencer mikro, nano, atau misalnya Meta Ads gitu. Nanti bisa dibuat, oh alokasinya 5% gitu. Oke. Nah, kita bikin 3 proyeksi revenue-nya. Saya namain lumayan, jos, sama luar biasa. Luar biasa itu luar biasa. Oke, nah target yang lumayan itu ya 100%, jos itu 125%, luar biasa itu atau luar biasa itu 150%. Dengan kalkulasinya seperti ini. Capsnya 200, 250, 300. Nanti kalau misalnya mau dibikin beda juga bisa, misalnya 210. Nah, ini kan langsung menyesuaikan ya, teman-teman. Oke. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat, ini saya sudah bikinkan rumusnya. Ini kan minumannya, minumannya ini C6, N10, C6, ini C6, N10, 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 makanan, minuman segini. Oke. Lalu 26 hari kerja. Saya hitung. Bisa juga misalnya 30 hari gitu ya. 30 gitu. Tapi kita pengennya ada liburnya juga untuk bersih-bersih gitu. Nah, ini saya bikinin 26. Oke, ini juga rumusnya udah saya bikin otomatis ya. Terus makanan. Makanan ini C9. Kan C9.
ini kalikan 25%. Karena coffee shop kan biasanya ya orang nongkrong beli kopi terus atau GoFood, GrabFood, ShopeeFood gitu kan. Nah, kita asumsikan 25% aja. Jadi makanan itu 25%. Nanti kalau misalnya bikin jualan jualan utamanya makanan ya minumannya dibalik gitu. Minumannya misalnya 50% gitu. Itu bisa. Nah, ini juga sudah saya bikinin rumusnya. Jadi total revenue grossnya itu ya penjualan makanan dan minuman digabung. Terus kita bikinin diskon. Diskon ini kan dibikin menarik ya. Asumsinya kan tadi 20%, 20%. C11 kali N11. Oke. Jadi total revenue-nya ini 136 juta. Kalau yang jos 170, yang luar biasa 204. Nah, kita bikin COGS ya. COGS itu HPP. Itu seperti apa? Nih, ini C9 kali N16. C9 N16. Ini kan COGS-nya kan 25% ya. Minuman. Makanannya 40%. Jadi kalikan 40%, ketemunya ini. Nah, lalu gaji karyawan tadi kan di Tangsel 4.500.000 ya. 4.500.000 kali 4. Insentifnya untuk bikin semangat itu dari total revenue-nya kalikan 2,5%. Nanti bisa juga misalnya mau bikin insentifnya 3,5% gitu. Itu juga bisa nanti berubah sendiri. Oke, kita tulis 2,5% dulu ya. Jadi teman-teman bisa gampang nanti ngelihatnya. Oke. Terus marketing promotion. Tadi saya tulis 5% ya. Ini 5%. Itu bisa dipakai macam-macam untuk Meta Ads, Google Ads, atau juga datengin TikTokers atau influencer Instagram atau orang bikin konten di YouTube bisa bebas. Tapi kita alokasiin 5%. Oke, jadi kita harus lebih strict aturannya dengan yang kita rencanakan biar tidak morat-marit itu. Nah, ini ada juga biaya internet, listrik, terus biaya lain-lain. Jadi total OPEX-nya kan segini nih, 34, 38, 42. Ini OPEX ini bisa dilihat C18 sampai 22. Jadi dari gaji, jadi COGS plus OPEX total expenses-nya 82 juta, 98 dan 114. Nah, dari sini ketemulah gross profit-nya ya, dikurangin total revenue-nya, dikurangi total expenses 54 juta, 72, 90 juta. Kita juga bisa nih misalnya kita hire consultant gitu kan. Ya, meskipun kita bisnisnya kecil-kecilan tapi hire consultant gitu. Itu bisa gitu. Ini kita alokasiin berapa? 5%. 5%, 5%, 5%. Kalau nggak ada ya berarti nol gitu. Jadi ya tinggal net profit gitu kan. Terus ada sewa juga. Sewa misalnya 45 juta ya. Sewa sewa bangunan. Kalau di tempat di kota kecil gitu bisa jadi lebih murah gitu kan. Pasti lebih murah. Atau misalnya di Jakarta Selatan lebih mahal lagi gitu. Jadi inisial investmentnya tadi kan 450 juta, total investmentnya segini. Jadi ROI-nya kalau kalau lumayan, jos dan luar biasa itu 9,6, 7,2, 5,8. Nah, kebayangkan. Jadi untuk balik modalnya perlu kalau yang lumayan aja 9 ya 10 bulan. Terus yang tengah gitu kan 7 7 bulan. Jadi teman-teman bisa kalkulasiin. Tapi ini juga masih ditambah lagi nih teman-teman juga harus memahami soal perpajakan gitu kan. Sekarang itu kan tarif PPh 0,5% itu kan tetap berlaku ya teman-teman ya. Perlu teman-teman ketahui gitu. Eh, karena
ini sangat-sangat penting gitu. Jadi yang kalau peredaran bruto itu tidak melebihi 4,8 M setahun sesuai PP 23 2018 itu cuma 0,5% gitu. Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat nih aturannya seperti apa, yang terbaru seperti apa, karena kan setiap tahun ada perubahan-perubahan gitu ya teman-teman ya. Terus teman-teman juga harus tahu nih tarif pajak pribadi gitu kan. Misalnya teman-teman punya usaha gitu kan, tetap harus tahu wajib pajak pribadi misalnya sampai 60 juta itu 5% gitu kan. Terus di atas 60 sampai 250 itu 15%. 250 sampai 500 itu 25%. Di atas 500 juta itu 30% gitu kan. Di atas 5 miliar itu 35% gitu. Jadi teman-teman juga harus paham tentang perpajakan jadi biar jangan sampai salah hitung gitu. Oke, teman-teman, ini tadi saya bagikan tentang profit and loss. Kalau teman-teman masih bingung, harusnya nggak bingung ya. Teman-teman kalau masih bingung, nanti saya akan bagikan juga di deskripsi linknya. Nanti hitung-hitungannya bisa teman-teman otak-atik sendiri seperti kemarin-kemarin, episode yang kemarin saya juga melakukan itu. Jadi tenang aja. Kalau misalnya teman-teman masih bingung juga bisa tanya di kolom komen. Nanti saya akan bikin konten berikutnya sesuai dengan permintaan teman-teman gitu. Oke, cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat.